Bab 1, Merah Tua. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Menyakitkan. Betapa menyakitkan. Kepalaku sakit sekali. Dunia mimpi yang mencolok dan mempesona yang dipenuhi dengan gumaman langsung hancur. Zhou Mingrui yang tertidur lelap merasakan sakit berdenyut yang tidak normal di kepalanya seolah-olah seseorang telah dengan kejam mencambuknya dengan tongkat lagi dan lagi. Tidak, itu lebih seperti benda tajam yang menembus pelipisnya diikuti dengan putaran. Aduh, dalam keadaan pingsannya, Zhou Mingrui berusaha untuk berbalik, melihat ke atas, dan duduk, namun, dia sama sekali tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dari kelihatannya, aku masih belum bangun. Aku masih dalam mimpi, siapa tahu, mungkin adegan selanjutnya adalah aku berpikir aku sudah bangun, tapi nyatanya aku masih tidur. Zhou Mingrui, yang tidak asing dengan pertemuan serupa, mencoba yang terbaik untuk fokus untuk menghindari belenggu yang ditempatkan padanya oleh kegelapan dan kebingungan. Namun, saat masih dalam lamunannya, apapun yang akan dia panggil sangat halus seperti kabut yang cepat berlalu. Dia merasa pikirannya sulit dikendalikan dan diintrospeksi. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia masih kehilangan fokus ketika pikiran acak muncul di benaknya. Mengapa saya tiba-tiba mengalami sakit kepala yang menyiksa di tengah malam? Dan itu benar-benar menyakitkan. Mungkinkah itu sesuatu seperti pendarahan otak? Jangan bilang aku akan mati muda. Aku harus bangun, sekarang. Kenapa rasanya tidak sakit seperti sebelumnya? Tapi kenapa masih terasa seperti pisau tumpul mengiris otakku? Dari kelihatannya, tidur tidak mungkin. Bagaimana saya datang untuk bekerja besok? Mengapa saya masih memikirkan pekerjaan? Ini adalah beberapa sakit kepala otentik. Tentu saja saya harus mengambil cuti. Saya tidak perlu khawatir tentang omelan manajer saya. Hei, begini, sepertinya tidak terlalu buruk. Hehe, akhirnya aku bisa mendapatkan waktu luang untuk diriku sendiri. Rasa sakit yang berdenyut membanjiri Zhou Mingrui, membuatnya perlahan mengumpulkan kekuatan imaterial sampai dia akhirnya bisa menggerakkan punggungnya dan membuka matanya. Dia akhirnya melepaskan diri dari lamunannya. Penglihatannya pertama kali kabur sebelum disaring oleh warna merah samar. Yang bisa dia lihat hanyalah meja belajar yang terbuat dari kayu kekar di depannya. Tepat di tengahnya ada buku catatan terbuka dengan halaman kasar berwarna kuning. Judulnya ditulis dengan menarik dengan huruf hitam pekat yang aneh. Di sebelah kiri buku catatan itu ada setumpuk buku yang tersusun rapi, berjumlah sekitar 8. Dinding di sebelah kanan mereka ditumbuhi pipa putih keabu-abuan dengan lampu dinding yang terhubung dengannya. Lampu itu memiliki gaya barat klasik. Itu sekitar setengah ukuran kepala orang dewasa dengan lapisan dalam dari kaca transparan dan bagian luarnya dilapisi dengan logam hitam. Secara diagonal di bawah lampu ada botol tinta hitam yang diselimuti cahaya merah pucat. Permukaannya yang timbul membentuk pola malaikat buram. Di depan botol tinta dan di sebelah kanan notebook duduk pena berwarna gelap dengan tubuh yang sepenuhnya melingkar. Ujungnya berkilauan dengan kilatan samar sementara topinya diletakkan tepat di samping revolver kuningan. Sebuah senjata. Sebuah pistol. Zhou Mingrui benar-benar terkejut. Hal-hal yang diletakkan di hadapannya asing baginya. Itu tidak terlihat seperti kamarnya. Sambil merasa kaget dan bingung, ia menemukan bahwa meja, buku catatan, botol tinta, dan revolver ditutupi lapisan kerudung merah akibat cahaya yang bersinar dari jendela. Tanpa sadar, dia mendongak dan mengalihkan pandangannya sedikit demi sedikit. Di udara, bulan merah menggantung tinggi di atas latar belakang, tirai beludru hitam bersinar dalam keheningan. Ini, Zhou Mingrui merasa ngeri yang tak bisa dijelaskan saat dia berdiri tiba-tiba. Namun, sebelum kakinya benar-benar lurus, otaknya memprotes dengan rasa sakit yang berdenyut. Itu membuatnya untuk sementara kehilangan kekuatannya saat dia jatuh tak terkendali. Bokongnya terbanting keras ke kursi kayu kekar. Sakitnya tidak seberapa. Zhou Mingrui berdiri lagi dengan menopang dirinya sendiri. Dia berbalik dengan bingung ketika dia mulai mengukur lingkungan tempat dia berada. Ruangan itu tidak terlalu besar, dengan pintu coklat di setiap sisi ruangan. Di dekat dinding seberang ada ranjang kayu rendah. Di antara tempat tidur dan pintu kiri ada lemari. Kedua pintunya terbuka dan di bawahnya ada 5 laci. Di sisi lemari, ada pipa putih keabu-abuan yang sama di dinding setinggi seseorang. Namun, itu terhubung ke perangkat mekanis aneh dengan roda gigi dan bantalan terbuka di beberapa tempat. Barang-barang yang menyerupai kompor batu bara duduk di sudut kanan ruangan dekat meja, bersama dengan panci sup, panci besi, dan peralatan dapur lainnya. Di seberang pintu kanan ada cermin rias dengan 2 retakan. Bagian bawahnya terbuat dari kayu dan polanya sederhana dan polos. Dengan sapuan tatapannya, Zhou Mingrui melihat dirinya di cermin, saat ini dia. Rambut hitam, pupil coklat, kemeja linen, bertubuh kurus, fitur yang tampak rata-rata dan garis yang agak dalam. Ini, Zhou Mingrui segera menarik napas karena banyak tebakan tak berdaya dan bingung muncul di benaknya. Revolver dalam gaya Eropa kuno dan bulan merah yang terlihat berbeda dari bulan bumi hanya bisa berarti satu hal.
Bisakah saya pindah? Zhou Mingrui sedikit melebarkan mulutnya. Dia tumbuh dengan membaca novel web dan sering berfantasi tentang adegan seperti itu. Namun, dia sejenak merasa sulit untuk menerima situasi ketika dia menemukan dirinya dalam situasi itu. Ini mungkin apa artinya mencintai fantasi satu. Dalam 1 menit, Zhou Mingrui telah mengutuk dirinya sendiri ketika mencoba untuk membuat yang terbaik dari situasi buruknya. Jika bukan karena sakit kepala yang masih berdenyut-denyut yang membuat pikirannya melayang tinggi tetapi jernih, dia pasti akan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Tenang, tenang, tenang. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Zhou Mingrui bekerja keras untuk berhenti panik. Pada saat itu, saat pikiran dan tubuhnya menjadi tenang, ingatan mulai membanjiri dia saat perlahan muncul di benaknya. Klein Moretti, warga kerajaan Lon Benua Utara, Kabupaten Awa, Kota Tingen. Dia juga lulusan baru dari Departemen Sejarah di Universitas Koi. Ayahnya adalah seorang sersan Royal Army yang telah mengorbankan dirinya selama konflik kolonial dengan benua selatan. Tunjangan berkabung memberi Klein kesempatan untuk belajar di sekolah bahasa swasta dan meletakkan dasar untuk penerimaannya ke universitas. Ibunya adalah pemuja Dewi Semalam. Dia meninggal pada tahun Klein lulus ujian masuk ke Universitas Koi. Dia juga memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Mereka tinggal di sebuah apartemen 2 kamar tidur bersama. Keluarga mereka tidak kaya dan situasinya bahkan bisa digambarkan agak kurang. Saat ini, keluarga hanya didukung oleh kakak laki-laki yang bekerja di perusahaan impor dan ekspor sebagai juru tulis. Sebagai lulusan sejarah, Klein memahami pengetahuan tentang bahasa Vesak kuno, yang dianggap sebagai asal mula semua bahasa di benua utara, serta bahasa Hermes yang sering muncul di makam kuno serta teks tentang ritual pengorbanan dan doa. Bahasa Hermes. Pikiran Zhou Mingrui bergerak saat dia mengulurkan tangan untuk menggosok pelipisnya yang berdenyut. Dia mengarahkan pandangannya ke meja di buku catatan yang terbuka. Dia memperhatikan bahwa teks pada kertas yang menguning berubah dari aneh menjadi asing, sebelum berubah dari asing menjadi sesuatu yang familiar. Itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang bisa dibaca. Itu adalah teks yang ditulis dalam bahasa Hermes. Tinta gelap menulis sebagai berikut. Semua orang akan mati, termasuk aku. Mendesis. Zhou Mingrui merasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Dia secara naluriah bersandar dalam upaya untuk memperlebar jarak antara dia dan buku catatan, serta teks di atasnya. Karena sangat lemah, dia hampir jatuh tetapi berhasil mengulurkan tangannya dengan bingung untuk berpegangan pada tepi meja. Dia merasa bahwa udara di sekitarnya bergejolak seolah-olah ada gumaman samar yang bergema di dalamnya. Perasaan itu mirip dengan mendengar cerita horor yang diceritakan oleh orang tua ketika dia masih muda. Dia menggelengkan kepalanya, percaya bahwa semuanya adalah ilusi. Zhou Mingrui menemukan keseimbangannya dan mengalihkan pandangannya dari buku catatan sambil menarik napas. Kali ini, tatapannya mendarat di revolver kuningan yang berkilauan. Dia tiba-tiba memiliki pertanyaan yang muncul dalam dirinya. Dengan situasi keluarga Klein, bagaimana mereka bisa memiliki uang atau sarana untuk membeli revolver? Zhou Mingrui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat sedang berpikir keras, dia tiba-tiba menemukan sidik jari berwarna merah di sisi meja. Warnanya lebih dalam dari cahaya bulan dan lebih tebal dari kerudung. Itu adalah sidik jari berdarah. Sidik jari berdarah. Zhou Mingrui tanpa sadar membalik tangan kanannya yang memegang ujung meja. Melihat ke bawah, dia melihat telapak tangan dan jari-jarinya berlumuran darah. Pada saat yang sama, rasa sakit berdenyut di kepalanya terus berlanjut. Meskipun sedikit melemah, itu terus berlanjut. Apakah saya menghancurkan kepala saya? Zhou Mingrui menebak saat dia berbalik dan berjalan menuju cermin rias yang retak. Beberapa langkah kemudian, sosok berambut hitam dengan tubuh sedang dan mata coklat muncul dengan jelas di depannya. Orang itu memiliki aura ilmiah yang berbeda padanya. Apakah ini aku yang sekarang? Klein Moretti. Zhou Mingrui tertegun sejenak. Karena tidak ada penerangan yang cukup di malam hari, dia gagal melihat sesuatu dengan jelas. Dia terus maju sampai dia hanya selangkah dari bertabrakan dengan cermin. Menggunakan cahaya bulan seperti kerudung merah sebagai penerangan, dia menoleh dan memeriksa sudut dahinya. Sebuah refleksi yang jelas muncul di cermin. Pelipisnya memiliki luka aneh dengan bekas luka bakar di sepanjang pinggirannya. Darah mengotori sekeliling luka dan ada cairan otak putih keabu-abuan yang menggeliat perlahan di dalamnya.